Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, Jumat tanggal 23 Juli 2023, baiklah kita sejenak mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Saya akan bacakan nas harian kita yang tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Haporseonipe songonido, anggo soadong pangulaonna, naung mate do hadirionna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, tidak sedikit orang yang memahami bahwa iman itu terwujud hanya dalam bentuk pengakuan semata. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Yesus, seolah-olah pengakuan percaya itu sudah menjadi pemenuhan dari identitas sebagai seorang pengikut Kristus. Lewat nas harian kita hari ini, firman Tuhan menegaskan bahwa iman yang benar itu tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi sebuah keyakinan yang harus terwujud dalam perbuatan atau tindakan. Perbuatan yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini adalah tindakan yang dapat mengubah keadaan buruk orang lain menjadi baik. Sebagaimana tugas yang diembankan oleh Allah kepada Yesus dan kepada orang-orang percaya dalam Lukas 4 ayat 18 sampai ayat 19. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan juga yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 11, memberikan baju kepada yang tidak mempunyai baju, berbagi makanan kepada yang lapar. Dan termasuk di dalamnya adalah mengunjungi orang sakit dan meringankan beban hidup sesama. Maka realisasi iman adalah perbuatan-perbuatan baik, bukan hanya mengaku percaya. Ingatlah saudara-saudariku apa yang difirmankan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di sini Yesus menegaskan iman bukanlah rumusan kata-kata, melainkan tindakan nyata dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka lewat nas harian kita hari ini, kita memperoleh pengajaran tentang iman yang menyelamatkan dan yang hidup. Yang pertama, iman yang menyelamatkan dan iman yang hidup, yang tidak berhenti dengan sekedar mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi yang mendorong ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan. Ketaatan yang dibuktikan dengan memenuhi seluruh perintah atau kehendak Allah Bapa adalah aspek yang penting dari iman yang menyelamatkan itu. Dan dapat dipastikan bahwa tidak ada keselamatan yang dapat diperoleh dengan iman yang hanya sekedar pengakuan. Sekali lagi kita diingatkan bahwa satu-satunya jenis iman yang menyelamatkan ialah iman yang bekerja di dalam kasih, yang nyata dalam kepedulian kepada sesama. Yang kedua, jangan beranggapan bahwa kita memelihara iman yang hidup hanya dengan usaha kita sendiri. Memelihara iman hanya dapat terjadi dalam pertolongan kasih karunia Allah, yaitu Roh Kudus yang mendiami kita dan yang terus-menerus menggugah hati kita untuk menghidupi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi dasar dan inspirasi yang menggerakkan seluruh kemampuan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jikalau kita berhenti dan menjauh dari kasih karunia Allah dan pimpinan Roh, maka iman kita akan mati. Untuk itu, saudara-saudari sahabatku semua, nyatakanlah imanmu dengan tetap setia kepada firman Tuhan yang mengarahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itulah iman yang menyelamatkan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.